Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nashaihuddin ya, halaman 391. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma syukru fahuwa minal maqamatis syarifah. Adapun bermula syukur, maka dianya syukur itu bagian dari makam-makam yang mulia, wal manazilir rafi'ah, dan dari posisi-posisi yang tinggi. Manazil kedudukan juga. Kedudukan yang tinggi. Artinya orang yang bersyukur itu orang yang bernilai di sisi Allah. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, washkuru ni'matallah. Bersyukurlah kamu akan nikmat Allah. Nah, ini maknanya syukur itu wajib kan? Amar washkuru ni'matallah. Syukuri olehmu akan nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kamu itu cuma kepadanya engkau menyembah. Jika engkau benar-benar hamba Allah, hanya beribadah kepada Allah, syukuri segala nikmat Allah. Waqala ta'ala, Allah berfirman, kulu min rizki rabbikum, makanlah kamu dari rezeki Tuhan kamu. Ini ajaib ya. Allah menyuruh kita makan dari rezeki yang Allah berikan. Allah beri kita sesuatu, kemudian Allah menganjurkan kita untuk mensyukurinya agar pemberiannya tetap abadi. Ini ajaib. Kulu min rizki rabbikum, makanlah kamu dari rezeki Tuhan kamu, washkuru lahu, dan bersyukurlah kamu untuknya. Waqala ta'ala, Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Telah membuat, i'malu, buat olehmu wahai keluarga Daud asyukur, akan syukur. Nah, ini di sini para ulama memahami bahwa syukur itu bukan hanya bil lisan saja, bukan hanya qaul bil lisan alhamdulillah, bukan. Syukur itu praktek, menggunakan segala nikmat Allah pada tempat yang Allah anjurkan, nah itulah syukur. I'malu, buat olehmu ala Daud wahai keluarga Daud syukra, akan syukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku itu yang bersyukur. Masya Allah, emang orang saleh sedikit ya. Orang sabar sedikit, syukur sedikit. Waqala ta'ala, Allah berfirman, wasanajzi syakirin, nanti kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Allah berjanji akan membalas terhadap orang yang bersyukur. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara. Barang siapa yang dia diberikan, fasyakara kemudian bersyukur ia. Wa butuliya fasabara. Dan barang siapa yang ia diuji, fasabara kemudian ia sabar. Wa dhulima faghafira. Barang siapa yang ia didolimi orang, faghafara, kemudian ia mengampuni. Wa dhalama, wa dhulima, atau wa dhalama. Barang siapa yang berbuat zalim ya, fastaghfara, kemudian mohon ampun ya. Dia diberikan nikmat oleh Allah, dia syukuri. Dia diuji, dia bersabar. Dia didolimi orang, dia maafkan. Atau dia yang mendolimi orang lain, kemudian ia minta maaf. Summa sakata alaihi salatu wassalam. Kemudian diam oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi diam. Sesudah membacakan ini. Faqalu, maka berkatalah mereka para sahabat, malahu ya Rasulullah. Apa itu untuknya wahai Rasulullah? Orang yang seperti itu dapat apa? Qala, Nabi bersabda, ulaika lahumul amnu. Barulah mereka itu. Bagi mereka itulah keamanan, aman dari siksa Allah di akhirat. Wahum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, layattakhidha ahadukum lisanan dzakira. Hendak memiliki, layattakhidha. Ini lihat takhidha, kita kita PL apa namanya? PL tahwil ya. Nah, hendak menjadikan oleh salah satu kamu akan lidah yang berzikir. Nah, atau hendak memiliki, hendak mempunyai, hendak mengamalkan oleh salah satu kamu, hendak 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 mempraktekkan oleh salah satu kamu lisan dan zakira, akan lidah yang berzikir, qalban syakira, dan hati yang bersyukur. Hendaklah punya hati yang penuh syukur, lidah yang selalu berzikir. Al hadisa, ikraul hadisa. Waqala alaihi salatu wasalam, awwalu man yud'a, bermula awal orang yang akan dipanggil ia ilal jannati, ke surga. Alhamdun, itu orang-orang yang banyak memuji Allah. Maknanya orang yang bersyukur. Alladzina yahmadun Allah ala kulli hal. Orang-orang yang mereka memuji akan Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan apapun, susah, senang. Ya, selalu memuji Allah. Wa ma warada fi fadli syukri wa fil amri bihi katsirun, dan bermulama.
Dalil-dalil yang datang ia dalam menjelaskan kelebihan syukur dan dalam menjelaskan perintah dengannya bersyukur, kasirun itu banyak. Banyak. Wa aslu syukri dan bermula asal syukur itu ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'ami. Bermula asal syukur itu mengenalnya si hamba. Si hamba tahu apa yang ia tahu bi anna jami'a ma dengan bahwa sungguh semua ma yang ada ia nyama dengannya si hamba apa ma itu dari nikmat. Mengetahui segala nikmat yang ada di hamba. Wa ma'alahi dan segala apapun yang ada di atasnya hamba. Minha darinya nikmat. Fi dhahirihi pada zahirnya si hamba. Wa batinihi batinnya si hamba itu minallah dari Allah Ta'ala. Ini makna syukur. Jadi syukur itu yang pertama ya. Maknanya mengenal, mengakui. Ketika kita tahu segala nikmat Allah yang ada pada kita, zahir dan batin, itu datangnya dari Allah. Sehingga mendorong kita untuk mengucapkan terima kasih, menggunakan nikmat pada tempat yang semestinya. Itu makna syukur. Kalau kita nggak mengenal nikmat, bagaimana kita akan mensyukurinya? Makanya sebenarnya kita nggak tahu semua nikmat Allah. Karena itu nggak mungkin kita mensyukuri semua nikmat. Makanya Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kan? Jika engkau mau menghitung nikmat Allah, kamu nggak tahu. Bagaimana kita menghitung? Kadang ada nikmat-nikmat yang kita nggak menyadarinya. Kita nggak mengenalnya. Sehingga dia nggak masuk dalam hitungan. Mengenal oleh si hamba, bi anna jami'ama, dengan bahwa semua apa yang ada ia dengannya si hamba dari nikmat. Dan apapun yang ada di atasnya hamba minha darinya nikmat. Fi dhahirihi pada zahirnya si hamba, wa batini batinnya si hamba, itu minallahi ta'ala dari Allah. Tafadulan sebagai karunia darinya Allah. Artinya nikmat yang Allah berikan itu bukan wajib kepada Allah. Tapi tafadulan, bentuk karunia kasih sayang Allah, anugerah Allah. Tafadulan sebagai karunia darinya Allah subhanahu wa ta'ala wa imtinanan. Ya, imtinanan karunia juga, anugerah. Wa minasyukri al-farahu biwujudin ni'am. Termasuk kata syukur, termasuk bersyukur itu al-farahu senang biwujudin ni'am dengan adanya nikmat-nikmat. Kita senang, Allah berikan kesehatan, Allah berikan waktu luang. Gembira dengan adanya nikmat min haitsu innaha wasilatun ilal amali bi taatillah dari segi bahwa semuanya nikmat itu menjadi perantara, menjadi media kepada beramal bi taatillah untuk mentaati Allah wa nailil qurbi minhu dan untuk mendapatkan kedekatan dari Allah. Jadi dianggap syukur itu ketika kita senang dengan nikmat bukan dalam sisi kita pengen memuaskan diri sehingga kita bisa membeli misalkan apa yang kita inginkan, bisa kita nikmati apa yang kita suka enggak dari segi itu. Nah, syukur di sini termasuk kata syukur di sini ketika kita gembira dengan adanya nikmat, kita menyadari bahwa nikmat itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk memperbanyak ketaatan dan mendekat kepada Allah. Wa syukri dan termasuk kata syukur al-iksaru minal hamdilillah, memperbanyak dari memuji Allah. Minal hamdilillah ya. Memperbanyak dari memuji bagi Allah wasanai alaih menyanjung atasnya Allah taala bil lisan dengan lidah. Alhamdulillah. Nah, termasuk syukur juga kita mengatakan alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau utiya rajulun min ummati dunya bi asriha." Andaikan diberikan akan seorang laki-laki dari umatku akan apa diberikan? Akan dunia bi asriha dengan segala isinya. Summa qala kemudian ia berkata alhamdulillah karena qauluhu alhamdulillah afdalu min dzalika kulli. Ya. Kemudian ia berkata alhamdulillah. Allah berikan banyak nikmat dia mengatakan alhamdulillah. Karena qaulu nisi adalah ucapannya alhamdulillah itu lebih utama, afdala lebih utama min dzalika dari demikian seluruhnya dari dunia dan isinya. Di sini beliau pengen mengatakan alhamdulillah itu sangat bernilai. Al-hadisa. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi ia akan timbangan. Mana memenuhi timbangan? Pahalanya memenuhi timbangan di hari kiamat. Waqala alaihi salatu wassalam, Inna Allah la yarda anil abdi ya'kulul aklata fayahmiduhu alaiha. Sungguh Allah itu sungguh ridha ia dari seorang hamba. Hal kalian hamba makan, ia akan makan, maka memuji ia akan ya Allah atasnya makanan. Wa yashrabu asyurbata minum ia akan minuman. Fayahmiduhu maka memuji ianya akan Allah alaiha di atasnya syurbah. Artinya Allah senang ya ketika seorang hamba makan kemudian dia mensyukurinya. Dia sadar benar makanan itu nikmat makan itu datang dari Allah. Dia minum juga sama. Sesungguhnya Allah itu layar sungguh ridha ianya Allah terhadap hamba. Ya kulu hal keadaan hamba itu makan ia akan makanan. Fayahmidahu
Fayahmiduhu, maka memuji ia akan ya Allah alaiha atasnya aklah. Fayashrabu syurbata, minum ia akan minuman. Fayahmiduhu, maka memuji ia akan ya Allah atasnya syurba. Wa minasyukri, termasuk syukur lagi, al-amalu bi taatillah, beramal mentaati Allah. Wa yasta'ina bi ni'amillahi ala taati, dan bahwa terbantu ia. Wa yasta'ina, bahwa terbantu ia dengan nikmat-nikmat Allah kepada taatnya Allah. Mana yasta'in, dia menggunakan ya, menjadikan nikmat Allah sebagai bantuan untuknya untuk bisa taat kepada Allah. Ya, kita punya motor rajin salat jamaah misalkan kan. Eh, Itulah bukan digunakan untuk maksiat. Fa yasta'ina, bahwa terbantu ya bi ni'amillah dengan nikmat-nikmat Allah ala taati, terhadap taatnya Allah. Wa ayyadha'a ni'amallahi fi mawadhi'iha, dan bahwa meletakkan ia akan nikmat-nikmat Allah. Wada'a yadha'u. Wa ayyadha'a ni'amallah, dan bahwa meletakkan ia akan nikmat-nikmat Allah fi mawadhi'iha, pada tempat-tempatnya nikmat. Allati, tempat yang yuhibbuhallah, yang mencintai akannya tempat oleh Allah. Termasuk syukur ketika nikmat Allah kita gunakan pada tempat yang Allah ridhai. Punya banyak kemudahan rezeki, suka membantu tetangga-tetangga yang kesusahan ya. Nah, itu kita gunakan untuk modal belajar, mencari ilmu kan perlu modal juga. Wadzalika huwa ghayatu syukri wa nihayatu. Demikian itulah puncak syukur dan penghujungnya syukur. Itu syukur sudah tertinggi ketika nikmat kita gunakan pada tempat yang Allah ridhai. Wa alla yatakabbara bin ni'ami, dan bahwa tidak takabur ia dengan nikmat-nikmat. Wala yaftakhira biha, dan tidak berbangga diri ia dengannya nikmat-nikmat. Berbangga sombong ala ibadillah, terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Wala yabghi, baghiya yabgha yabghi. Baghiya yabgha, wala yabgha, dan tidak aniaya ia. Wala yatgha. Yatgha juga tughyan, tughyan aniaya, melewati batas. Tidak aniaya ia, wala yatgha, tidak melampaui batas ia, wala yata'adda 'alal ibad, dan tidak melampaui batas ia kepada hamba-hamba Allah. Artinya harta tidak, nikmat Allah tadi baik kekuatan atau harta atau apapun, tidak dijadikan sebagai alat kesombongan atau untuk apa namanya? Menindas orang-orang yang lemah. Wa man fa'ala syai'an min dzalika faqad kafara ni'mata, barang siapa yang memperbuat ia akan sesuatu dari demikian. Demikian kalau takabur tadi, menyombongkan diri, faqad kafara ni'mah, sungguh telah mengkufuri akan nikmat, walam yashkurha, dan tidak mensyukuri akannya nikmat. Jadi kufur nikmat. Wal kufranu sababun lisalabin ni'ami wa tabadduliha bin niqami. Dan bermula kufran. Kufran di sini kufur nikmat. Jadi keadaan nikmat kita nggak mensyukurinya, salah menggunakannya. Bukan pada tempat yang Allah ridhai, itu namanya kufur nikmat. Wal kufranu, dan bermula kufur nikmat itu sababun, menjadi sebab lisalabin ni'am, bagi hilangnya nikmat-nikmat. Nikmat akan diambil oleh Allah, hilang. Wa tabadduliha, menjadi sebab bagi bergantinya nikmat bin niqami, dengan nikmah. Niqam ini lawan dari nikmat. Kalau nikmat, kebahagiaan, keuntungan, keselamatan, nikam ini musibah, bala, petaka ya. Nikam jamak dari niqmatun. Jadi mirip-mirip hurufnya. Ni'am, niqam. Qala ta'ala, Allah berfirman, zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Bermula demikian itu dengan sesungguhnya Allah itu lam yaku, tidak ada ianya Allah itu akan merubah. Ianya Allah nikmatan akan nikmat an'amaha, yang telah Allah berikan akannya nikmat kepada suatu kaum, hatta yughayyiru, hingga merubah oleh mereka akan apa yang ada di diri mereka. Allah tidak akan menghilangkan nikmat dari satu kaum sehingga kaum itu merubah perilakunya. Seperti dia tidak mensyukur nikmat itu atau menggunakan nikmat pada tempat yang salah. Nah, itu. Demikian dengan bahwa sungguhnya Allah itu tidak ada ia itu merubah, mughayyiran, itu merubah ianya Allah akan nikmat. Mana merubah, menghilangkan nikmat an'amaha, yang telah memberi nikmat ya Allah akannya nikmat kepada satu kaum, hatta yughayyiru, hingga mereka merubah ma bi anfusihim, akan apa yang ada di diri mereka. Kalau perilaku mereka telah berubah menjadi jahat, nikmat Allah akan dicabut. Wa annallaha sami'un alim, dan bahwa sungguhnya Allah itu maha mendengar, itu maha mengetahui. Apa yang Allah dengar dan Allah ketahui, bitarkihim syukra 'alaiha, dengan meninggalkannya mereka akan syukur terhadapnya nikmat. Allah tahu. Fattariku li syukri muta'aridun li salabi wal halaki. Maka orang yang meninggalkan bagi bersyukur itu muta'aridun, itu yang mendatangkan dirinya li salbi, bagi dihilangkan nikmat,
wal halaki dan bagi kebinasaan. Fatariku maka bermula orang yang meninggalkan bagi bersyukur itu muta'aridun, itu yang mendatangkan dirinya lisalabi bagi dihilangkan nikmat wal halaki dan bagi kebinasaan. Ada peluang untuk binasa kan? Ini sangat masuk sekali. Ketika kita salah menggunakan nikmat yang Allah berikan, dapat motor ngebalap itu, bukan jalan pelan-pelan, ketabrak kan? Dan seterusnya. Wasyakiru muta'aridun lil khairi wal madhi, dan bermula orang yang bersyukur itu yang mendatangkan dirinya bagi kebaikan dan bagi tambahan nikmat. Allah tambah lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa id ta'azzana rabbukum, dan ketika memberitahukan, memberi izin. Wa id ta'azzana, ketika memberitahukan oleh Tuhanmu, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur la azidannakum, benar-benar Allah menguatkan, benar-benar aku tambahkan kepadamu nikmatku. Wa minasyukri, termasuk syukur juga ta'zimun nikmah, membesarkan nikmat. Ta'zimun nikmah, menganggap besar nikmat yang ada. Jangan menghina. Kita dapat sepiring nasi, alhamdulillah kan, dengan lauk seadanya. Merasa besar. Karena nikmat itu memang gini, kadang kita suka menyepelekan segelas air putih. Nah, padahal kan air putih juga tergantung tempatnya. Kalau berada di hutan belantara, di Gunung Sahara, air putih segelas itu sangat bernilai, bahkan lebih bernilai dari dunia dan isinya. Jadi semua nikmat itu bernilai. Cuma kita bisa merasakannya tidak. Ya, ta'zimun nikmah, menganggap besar nikmat. Wa in kanat saghiratan, sekalipun adanya nikmat itu kecil kelihatannya. Kenapa kita menganggap besar nikmat? Ta'zim. Atau ta'zim, membesarkan, memuliakan nikmat juga bisa. Nadzoran ila 'azamatil mun'imi biha. Karena melihat kepada keagungan pemberi nikmat dengannya nikmat tabaraka wa ta'ala. Karena melihat nikmat itu datang dari Allah, sesuatu yang Allah berikan mesti bernilai. Ya. Ya itu. Karena melihat ila 'azamatil mun'im, kepada agungnya pemberi nikmat, pemberi dengannya nikmat. Tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa inna lillahi ala 'abdihi ni'aman katsira. Sungguhnya bagi Allah di atas hambanya itu ada nikmat-nikmat yang banyak. La tu'addu, yang tidak bisa dihitung akannya nikmat, wala tuhsa, dan tidak bisa di ihsa. Ihsa hitung juga. Jadi nikmat Allah banyak banget, nggak bisa dihitung. Wal 'abdu 'ajizun an ihsaiha. Hamba itu lemah dari menghitungnya nikmat. Fadlan anil qiyami bi syukriha. Apalagi dari melaksanakan dengan syukurnya nikmat. Menghitung nikmat aja nggak mampu. Bagaimana kita mensyukurinya? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung akan nikmat Allah, sungguh engkau tidak akan bisa menghitung akannya nikmat. Innallaha la ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun, itu maha penyayang. Bismillah. Wa yanbaghi lil insani alla yandura ila man fuddila alaihi fin ni'am ala sabilil ghibtati wal istighsa. Sepatutlah bagi insan oleh buat tidak melihat ia kepada orang-orang yang dilebihkan akan ianya orang atas nyaman, atasnya insan, fin ni'am, dalam nikmat-nikmat, ala sabilil ghibta, atas jalan kecemburuan, wal istighsar, atas jalan minta banyak. Ini maknanya begini. Sepatutlah bagi insan oleh buat tidak melihat ia kepada orang-orang yang dilebihkan akan orang atasnya. Ada orang-orang yang lain lebih 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 apa namanya? Lebih senang hidupnya dari kita. Lebih mudah rezekinya, lebih banyak nikmat Allah kelihatannya. Kita jangan suka memperhatikan kepada dia. Tidak melihat ia kepada orang yang dilebihkan akan orang atasnya dalam nikmat. Di atas jalan ributah. Ributah ini kan iri kan. Tapi iri boleh. Pada dasarnya boleh. Boleh kita melihat tetangga kita sukses, rajin kan. Bagaimana kita supaya seperti dia? Boleh. Cuma di sini beliau menganjurkan sebaiknya jangan juga. Nah itu. Tidak melihat kepada orang-orang yang dilebihkan akan orang atasnya dalam nikmat di atas jalan ributah. Semacam ada kecemburuan, kepengen seperti dia, wal istighsar, atas jalan menganggap banyak juga boleh. Kok dia senang banget ya hidupnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat seperti itu katanya, takut kita menyepelekan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Takut kita menyepelekan nikmat Allah pada diri kita. Fa innahu rubama yadhdariya. Karena seseorang insan tadi kadang-kadang ia dari menyepelekan ya nikmat Allah, akan nikmat Allah Ta'ala alaihi, di atasnya, wa yastahqiruha, menganggap kecil ya akannya nikmat Allah.
Kalau suka melihat kemewahan kan kita merasa kita mah nggak ada apa-apanya dibanding orang lain kan. Sehingga syukur kita kurang. Fala yashtaghilu bi syukriha, maka tidak menyibukkan dirinya dengan mensyukurinya nikmat. Akhirnya karena kita menganggap nikmat Allah pada kita kurang sedikit, kita lupa mensyukurinya. Fayakunu dzalika sababan li salabiha. Maka jadilah demikian itu menjadi sebab bagi hilangnya nikmat anhu darinya seseorang. Wa tahwiliha, dan menjadi sebab tahwiliha bagi berpalingnya nikmat darinya seseorang. Malah nikmat yang sedikit karena kita enggak mensyukurinya jadi hilang, diganti oleh Allah. Fala yu'tal katsirul ladzi ghabita alaihi akhahu, maka tidak diberikan akan yang banyak-banyak alladzi yang cemburu ya di atasnya yang banyak akan saudaranya. Wa yuslabu ma'adzalikal qalilul ladzi, dan dihilangkan bersama demikian akan sedikit. Sedikit kan atahu yang telah memberikan akannya si insan oleh Tuhannya. Bitarkihi syukura, karena meninggalkannya si insan akan syukur. Akhirnya, ini natijahnya ya. Akhirnya kita melihat nikmat Allah sangat banyak, kita cemburu, kita pengen, kita merasa nikmat Allah yang ada pada kita kecil, sepele, kita nggak mensyukurinya. Akhirnya nikmat yang ada pada kita yang sedikit hilang, nikmat yang banyak yang kita harapkan pun tidak kita dapatkan. Nah ini maknanya. Maka tidak diberikan al-kasira kita baca. Fala yu'tal kasira maf'ul. Maka tidak diberikan akan dianya si insan akan yang banyak. Banyak yang ghabita, yang cemburu ya, yang kepengen ya di atasnya banyak akan saudaranya. Nikmat yang ada pada seorang yang banyak yang dia inginkan dia tidak diberikan oleh Allah. Wa yuslaba ma'adzalikal qalilu, dan dihilangkan bersama demikian al qalilu akan sedikit. Nikmat sedikit sedikit yang qad a'tahu, yang sungguh telah memberikan akannya yang sedikit kepada dia, tentunya maf'ul keduanya hilang, dibuang, dan dihilangkan bersama demikian akad yang sedikit yang sungguh telah memberikan akannya si fulan dari akannya si insan maulahu oleh Tuhannya akannya yang sedikit. Kenapa dihilangkan, diambil liter syukura, karena meninggalkannya si insan akan bersyukur. Wa adami hifdhihi lil adabi ma'arabih, karena tidak menjaganya si insan bagi adab bersama Tuhannya. Wafil hadis, dalam hadis Nabi menyatakan unduru ila man huwa dunakum, perhatikan olehmu kepada orang-orang yang orang itu di bawah kamu. Bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum. Maka dianya melihat kepada orang yang di bawah kita, itu ajdaru lebih layak bahwa engkau tidak menyepelekan akan nikmat Allah kepadamu. Akhirnya kita sangat menghargai nikmat. Kita melihat orang lain cuma jalan kaki, kita masih punya sepeda kan, alhamdulillah. Waqad faddalallahu ba'dal ibadi ala ba'din, dan kadang-kadang dan sungguh melebihkan oleh Allah. Waqad faddalallahu, dan sungguh melebihkan oleh Allah ba'dal ibad, sebagian hamba, ala ba'din di atas sebahagian yang lain, li asrarin lahu fi dzalik, karena ada rahasia-rahasia baginya Allah pada demikian. Allah punya maksud tertentu yang kita nggak paham. Kalau kita diberikan kemewahan mungkin kita sesat, kita malas membantu orang. Ada orang lain yang hatinya lebih lembut, lapang kan, sanggup mensyukurinya, makanya dimudahkan oleh Allah. Ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sungguh melebihkan oleh Allah akan sebahagian hamba di atas sebahagian yang lain, li asrarin lahu, karena rahasia baginya Allah pada demikian. Wahikamen, dan karena hikmah-hikmah, atau kepada asrarin. Karena hikmah-hikmah la yattali'u 'alaiha siwah, yang tidak mengetahui di atasnya hikmah oleh selainnya Allah. Walimanafi'a wa masalihah lahum, dan kadang manfaat-manfaat dan kemaslahatan-kemaslahatan bagi mereka hamba, la yuhitu bi ilmiha ghairuhu, yang tidak meliputi dengan pengetahuannya manfaat dan kemaslahatan oleh selainnya Allah kan. Intinya Allah beda-bedakan kehidupan makhluk, kehidupan hamba Allah, karena ada maksud dan hikmah yang cuma Allah yang tahu. Falyardul abdu bi kismati rabbih, maka hendak relalah oleh si hamba dengan pemberian Tuhannya, bi kismati rabbih, dengan pembagian Tuhannya. Waliyashkurhu ala ma'atahum min ni'ameh, dan hendak mensyukuri ya akannya Allah atas apa saja yang telah memberikan ya Allah akannya si hamba dari nikmat-nikmatnya Allah. Wa yas'alhul mazida min fadlih, dan hendak meminta ia akannya Allah akan tambahan min fadlih dari karunia-Nya Allah. Gak apa-apa, minta terus. Minta terus. Fa inna khazaina samawati wal ardi fi qabdati, karena gudang langit dan bumi, khazain perbendaharaan, karena perbendaharaan langit dan bumi itu fi qabdati dalam genggamannya Allah. Wa jami'al khairi biyadih, karena semua kebaikan itu ada dalam tangannya Allah. Yaf'alu ma yasha, memperbuat ianya Allah akan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dianya Allah atas segala sesuatu itu maha maha kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. 30 halaman lagi.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.